Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara, kita berjumpa lagi dalam permenungan di hari ini. Gereja memperingati pesta Santo Thomas Rasul. Dalam tradisi Kristen awal, Rasul Santo Thomas dikisahkan mewartakan Injil sampai ke India. Perannya cukup tinggi, sehingga beberapa umat Kristen bahkan menggunakan namanya untuk sebuah komunitas. Dan bahkan kumpulan kata-kata bijak dari Rasul ini terangkum dalam Injil Thomas, yang sebagai bagian dari Injil Apokrif. Bagaimanapun, apa yang telah kita kenal tentang Rasul Thomas ini, ia tetap teguh mengimani Tuhan dan Allahnya. Hari ini dalam pesta Santo Thomas, kita diperhadapkan dengan ungkapan iman yang begitu sempurna, yang keluar dari mulutnya seperti yang tertulis dalam Injil yang kita dengar pada hari ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudari dan saudara, pengakuan Thomas yang begitu sempurna, yang terekam di dalam Injil Yohanes, pertama-tama dipicu oleh kata-kata Maria Magdalena yang mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Tentunya pernyataan Maria Magdalena bahwa dirinya telah melihat Tuhan yang bangkit harus menempuh jalan yang panjang untuk beralih dari suasana duka citanya dan keinginannya untuk memegang Yesus secara jasmani kepada kerelaan dari Santa Maria Magdalena ini untuk melepaskan Yesus pergi kepada Bapa. Santo Thomas Aquinas mengatakan
Maria Magdalena menjadi apostola apostolorum, rasul bagi para rasul. Maria Magdalena telah benar-benar diminta oleh Yesus Kristus menjadi misionaris yang mampu melahirkan kabar gembira ini kepada dunia, bahwa Tuhan hidup, Ia bangkit dan Ia telah melihatnya. Dalam kisah yang kita renungkan pada hari ini, Pesta Rasul Santo Thomas, situasi yang dialami oleh para murid yang belum diubah. Mereka belum melihat Yesus. Dan dalam penampakan yang pertama, Thomas tidak berada bersama mereka. Thomas tidak percaya saat teman-teman yang sungguh-sungguh mengatakan, "Aku melihat Tuhan." Thomas menolak untuk percaya kecuali kalau ia sungguh-sungguh dapat melihat dan menyentuh luka-luka bekas paku serta luka yang ada di lambung Yesus. Bagi Thomas, untuk percaya menunggu momen pengalaman yang otentik atau pengalaman yang begitu pribadi. Thomas yang disebut Didimus dalam bahasa Aram Theoma searti dengan kata Yunani Didumos yang artinya anak kembar. Ia adalah kombinasi dari orang yang tampaknya berani tetapi masih serba tidak tahu. Pada saat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan Dia." Peristiwa pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Betania, Thomas menyampaikan satu kata-kata yang berani, "Mari kita mati bersama-sama dengan Dia." Alasan yang kedua, Thomas yang sungguh-sungguh tidak percaya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Saudari dan saudara sekalian, dua ayat sebelum kisah ini menunjukkan pertama, pada waktu Yesus bersama murid-muridnya akan kembali ke Betania dan di situ membangkitkan Lazarus, Thomas berucap, "Mari kita mati bersama-sama dengan Sang Guru." Yang kedua, di dalam perjamuan malam terakhir, Thomas mengatakan, "Tunjukkan jalan itu kepada Bapa, sehingga aku bisa berjalan ke situ." Di sini, Thomas sedang menempatkan dirinya dalam laboratorium jiwa penuh keraguan. Artinya, dalam penampakan yang pertama, waktu teman-temannya mengatakan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Mengapa Thomas pada waktu pertemuan pertama tidak hadir? Thomas sedang terpukul dengan kata-katanya, "Mari kita mati bersama dengan Dia." Dan dalam kenyataannya, dia yang dia ikuti sudah mati, tetapi Thomas masih hidup. Inilah alasan pertama mengapa Thomas tidak hadir dalam perjumpaan dengan murid-muridnya di dalam penampakan yang pertama. Yang kedua, pada saat dalam perjamuan malam terakhir, Thomas ingin berjalan sendiri meskipun tidak tahu jalan kemana Yesus akan pergi. Dan akhirnya dalam penampakan yang kedua, Thomas percaya. Karena Yesus menantang kepada Thomas, "Cucukkan jarimu
ke dalam luka-lukaku. Salah satu hal yang memicu Thomas tidak percaya karena teman-teman rasul yang lain yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, tetapi kondisi ruangan masih sangat tertutup. Mereka masih takut mati terhadap serangan orang-orang Yahudi. Sehingga di sini Thomas mengatakan pewartaan akan Yesus yang bangkit, hendaknya orang yang sungguh-sungguh melihat Yesus yang bangkit di dalam dirinya sama sekali tidak takut akan kematian. Nah, pada saat perjumpaan yang kedua, Yesus datang dan Thomas melihat dan percaya. Di sini Thomas menyampaikan satu kalimat yang begitu penting dalam iman kita. Ya Tuhanku dan Allahku. Saya ingin mencoba untuk memahami kata-kata di balik pengakuan Thomas ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf Prancis, René Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dan saya mencoba untuk memahami kata-kata René Descartes ini untuk pengalaman rohani Thomas. Thomas meloncat dari dubio ergo sum naik ke credo ergo sum. Artinya, saya pertama ragu, maka saya ada. Dalam penampakan yang pertama, Thomas bertahan dengan keraguannya. Tetapi dalam penampakan yang kedua, Thomas berada dalam credo ergo sum. Saya percaya, maka saya ada. Saudari dan saudara sekalian, dalam pesta Santo Thomas ini, tentunya kita yang hidup di abad virtual seperti ini, kita perlu menyikapi lagi apa makna sebuah kehadiran. Apakah cukup kita mensyukuri anugerah teknologi sehingga kita bisa mengalami kehadiran Yesus secara virtual semata? Permenungan dalam pesta Santo Thomas ini, kita terus belajar di dalam dunia virtual ini, kita perlu menangkap yang disebut dengan kosong namun penuh kehadiran. Artinya, kita ditantang sejauh mana hati kita terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Meskipun tidak dapat terlihat secara duniawi, tetapi rahmat-Nya tidak akan menjadikan orang yang percaya mendapatkan kesia-siaan. Iman Kristen adalah tindakan dari hati yang penuh kasih, yakni kepercayaan kita kepada Kristus. Di akhir permenungan ini ada satu kata Latin, yaitu verso una piena presenza. Marilah dengan lompatan iman seperti yang dilakukan oleh Rasul Thomas yang kita pestakan pada hari ini, keraguan kita akan kehadiran Yesus dalam hidup kita berubah atau melompat menjadi kepercayaan kita di dalam hidup kita. Dari dubio ergo sum naik ke credo ergo sum. Semoga permenungan di dalam pesta Santo Thomas ini semakin memantapkan kita untuk menamaki kehidupan kita bahwa kita hidup karena percaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dengan kemajuan teknologi yang Kau berikan dalam kesempatan kami hidup di tengah-tengah dunia virtual ini, mampukanlah hati kami untuk melihat kehadiran yang menjadi anugerah rahmat kebesaran yang berasal daripada-Mu. Jangan biarkan teknologi ini menjauhkan kami satu sama lain. Menjauhkan kami untuk saling menyalahkan satu sama lain. Karena dalam situasi saat ini, dalam dunia teknologi yang begitu berkembang, dalam ilmu media sosial dan komunikasi, banyak sekali berita-berita yang patut untuk dikaji lagi kebenarannya. Oleh karena itulah ya Bapa,
mampukanlah kami untuk menjadi pewarta kabar kebenaran, karena dalam hidup kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus hadir, Yesus menopang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.